Pendapat dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Pertemuan digelar untuk membahas kasus pemecatan Ibda Rudy Soik. Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman di gedung DPR di Jakarta. Di hadapan anggota Komisi 3, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga menjelaskan alasan pemecatan Ibda Rudy Soik dari polisi. Ibda Rudy Soik disebut terbukti tidak profesional dalam bertugas lantaran kedapatan sedang berkaraoke saat jam kerja bersama rekan kerjanya. Selain itu, Rudy dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur dengan melakukan pemasangan garis polisi terhadap drum kosong di tempat yang diduga penampungan BBM ilegal di Kupang. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum kosong ini melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam dan itulah kasus yang kelima, pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudy Soik tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djahadikusumo menyayangkan pemberhentian tidak dengan hormat Ibda Rudy Soik. Sarah menyebut Rudy Soik adalah polisi yang aktif mengungkap kasus untuk kepentingan masyarakat kecil, termasuk kasus perdagangan orang. Sarah yang juga ponakan Presiden Prabowo Subianto itu meminta penegak hukum fokus memberantas mafia BBM. Dirinya pun menyinggung meluasnya kasus ini berdampak distribusi BBM di NTT menjadi lancar. Terakhir juga pimpinan mungkin ingat karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrieda Soik yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudy Soik ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang, nama belakangnya sama, mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu dan itu kenapa kami mengenal beliau baik dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Saudara, terpidana kasus pembunuhan dan